Kemudian pencegahan. Nah, tadi karena penyakit tuberkulosis yang disebabkan oleh tadi kuman Mycobacterium tuberculosis tadi, masalahnya adalah kenapa sih banyak penyakit paru yang lain, tetapi kenapa penyakit TB ini sangat penting? Karena tadi ya, jadi lama, pengobatannya lama gitu ya. Jadi seringkali dan penularannya mudah gitu. Jadi seringkali akan memang bikin banyak masalah gitu. Kalau yang lain mungkin pengobatannya sebentar sudah sembuh. Memang kalau TB ini lama gitu. Jadi butuh ketelatenan dan butuh dukungan semua pihak. Keluarga, Bapak Ibu kader, kemudian tenaga kesehatan yang ada di puskesmas ini butuh dukungan semua orang. Gitu, ya. Jadi karena tadi kalau misalnya pengobatannya susah gitu, lebih baik adalah mencegah. Gitu. Bagaimana kita mencegah penyakit ini agar kita terhindar dari penyakit? Yang pertama adalah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi sedikit di sini saya jelaskan bahwa yang namanya terjadinya penyakit adalah yang pertama adalah karena hostnya. Hostnya itu adalah bagaimana imunitas atau kekebalan tubuh kita. Kalau host atau kekebalan tubuh kita itu bagus, sehat, maka semua kuman yang masuk itu akan bisa mati atau bisa berdiam diri, tapi dia nggak ngapa-ngapain gitu, Bu. Jadi bisa berdiam diri. Tapi kalau misalnya kita kekebalan tubuhnya udah rendah, maka kuman itu kayak nggak ada tentaranya di dalam tubuh, maka dia akan dengan bebas akan merusak organ tubuh yang dia datangi kayak gitu. Kemudian selain diri kita juga ada yang namanya environment atau lingkungan. Nah, di sini fungsinya PHBS ini adalah ke lingkungan. Jadi yang namanya orang sakit itu yang pertama adalah dari ketahanan tubuh dan juga lingkungan. Mungkin Bapak Ibu sudah sering ada penyuluhan corona gitu, Jadi yang pertama kekebalan tubuh kita bagaimana? Kemudian lingkungannya bagaimana? Nah, lingkungan ini juga sangat penting. Kalau lingkungan tadi disebutkan bahwa tuberkulosis ini banyak menular itu pada orang-orang wilayah yang padat penduduk gitu. Kemudian kebersihannya bagaimana? Kalau perilakunya tidak sehat gitu, maka kekebalan tubuhnya akan berkurang. Kemudian kalau lingkungannya tidak sehat juga itu akan memperparah atau mempercepat terjadinya penularan penyakit TB. Nah, di sini PHBS ada dengan memberikan ASI eksklusif, kemudian lakukan persalinan di fasilitas kesehatan, yang menimbang balita setiap bulan, kemudian makan sayur, buah gitu kan, 4 sehat 5 sempurna, sering cuci tangan gitu kan, perhatikan lingkungan ada genangan air atau tidak dan lain sebagainya. Pokoknya jangan sampai ada sampah numpuk gitu ya. Nah, bagaimana agar sampah nggak numpuk ya? Dengan menumbuhkan kesadaran, mungkin bisa di PKK di rapat-rapat PKK RT rutin disampaikan bahwa yang namanya lingkungan itu sangat penting, harus dijaga kebersihannya. Kemudian batuk dengan cara yang benar gitu. Jadi ini bisa dengan menggunakan masker Kalau sudah ada satu yang terdeteksi penyakit TB, maka dia harus rajin menggunakan masker gitu. Kemudian tutup mulut, kalau batuk itu ditutup pakai lengan atas gitu ya, lengan bagian dalam gitu Jadi jangan langsung. Jadi batuk itu ditutupi gitu tidak langsung nyemprot, tadi dropletnya bisa kemana-mana atau percikan dahaknya. Kemudian buang kalau habis batuk ditutup dengan tisu atau tangan, setelah itu cuci tangan atau bisa membuang tisu ke tempat sampah. Kemudian yang ketiga meningkatkan sistem imun tadi ya dengan PHBS tadi, kemudian makan makanan bergizi, olahraga, konsumsi vitamin, tidur yang cukup dan hindari stres, minum air putih yang cukup. Nah, kemudian mitos apa saja sih yang sering ada di masyarakat mitos itu adalah sesuatu yang tidak benar gitu tapi biasanya banyak dipercaya oleh masyarakat. TB bisa ditularkan oleh hewan dan ketika bersalaman. TB bisa ditularkan oleh hewan nih salah ya. TB itu ya ditularkan oleh manusia penderita TB yang lain gitu. Ketika bersalaman ini kurang tepat tapi bisa kita cegah dengan memang rajin cuci tangan itu tadi gitu. Karena kalau percikan droplet ini kan ada di mana-mana. Memang tangan ini kan sebagai pintu utama kita sering pegang-pegang muka, pegang mulut, hidung gitu. Memang harus sering cuci tangan. Kemudian TB karena guna-guna atau pelet ya, itu juga nggak benar ya. TB karena penyakit kutukan dan lain sebagainya. Karena sebenarnya TB itu bisa diobati dan sembuh sempurna gitu, asal dia betul-betul melakukan pengobatan dengan baik.
Kemudian TB penyakit keturunan ini juga salah ya. Biasanya kalau ibunya kena, maka anaknya akan kena. Itu bukan penyakit keturunan, tetapi karena ditulari gitu. Karena dia ada di dalam satu lingkungan yang sama, jadinya bisa menular. Kemudian TB selalu diawali batuk darah. Ini juga salah ya. Batuk darah ini biasanya terjadi pada kasus-kasus TB yang sudah parah gitu ya, karena kerusakan organ parunya itu sudah banyak gitu. Kemudian TB tidak dapat disembuhkan, ini salah ya. Ini yang benar ya, TB ditularkan oleh percikan dahak, kemudian TB terjadi karena infeksi bakteri, tadi kumannya namanya ya, kumannya sama dengan penyakitnya, kemudian TB tidak disebabkan oleh penyakit genetik, gitu nggih. Kemudian TB tidak selalu diawali batuk darah, nggih tadi karena kalau batuk darah itu tandanya sudah banyak kerusakan yang terjadi. Kemudian TB bisa sembuh total bila berobat rutin gitu. Jadi sebetulnya tidak perlu berkecil hati, hanya saja memang tadi harus telaten tadi ya. Kemudian apa itu diskriminasi? Diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak adil nggih terhadap seseorang yang dianggap berbeda dari orang normal. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan gitu nggih. Kita juga berperan ya Bapak Ibu kader di sini berperan bahwa kita tidak boleh mengucilkan penderita TB gitu. Justru kalau dikucilkan itu nanti malah dia merasa malu, mengurung diri sehingga kita tidak bisa mengobati gitu. Yang namanya TB itu bisa disembuhkan, tapi ya memang harus dengan kesadaran dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat sekitarnya. Kalau kita malu, orang itu malu. Kalau kita sering ngata-ngatain orang TB gitu ya, misalnya, kayak kan kena penyakit TB aja perek-perek gitu. Nah, itu betul, tapi bukan berarti kita menjauhi dan tidak menolong gitu, tapi kita tolong. Gitu, kita tolong, kita ajak pasien tersebut untuk ke puskesmas. Kemudian tadi ya diskriminasi ada malu, mengurung diri, stres, ada depresi dan putus obat. Ini yang akan terjadi ketika kita melakukan diskriminasi. Kemudian saya minta tambahan waktu 1 menit ya, bahwa di sini saya akan menegaskan kembali peran dari Bapak Ibu Kader, bahwa peran Bapak Ibu Kader itu sangat penting ya dalam penuntasan penyakit TB ini, karena ada indikator nasional ya, indikator tuh apa nggih, ukuran berhasilnya program penanggulangan TB secara nasional di Indonesia itu yang pertama adalah angka penemuan pasien baru TB. Jadi berhasil. Jadi pengelolaan TB ini akan berhasil jika kita puskesmas, nakes ya, dokter-dokter ini bisa menemukan kasus yang baru gitu. Jadi dengan ditemukannya kasus yang baru maka kita bisa menolong gitu. Nah, tapi kalau kita tidak menemukan kasus baru itu, maka kita tidak akan bisa menolong. Akibatnya banyak terjadi tapi tidak dilaporkan ke puskesmas. Nah, di sini peran Bapak Ibu Kader adalah yang pertama, Bapak Ibu bisa membantu untuk mensosialisasikan bahwa TB itu seperti apa, gejalanya dan sebagainya. Kemudian menumbuhkan semangat masyarakat gitu nggih, bahwa kalau misalnya ada yang terkena seperti ini, keluarga atau masyarakat tetangga jangan malu untuk melapor gitu. Mungkin kalau ke puskesmas malu, bisa melapor ke Bapak Ibu Kader dulu gitu nggih. Yang pertama itu tadi menyadarkan, mensosialisasikan, kemudian bisa misalnya masyarakat itu keluarganya ada yang terkena, bisa lapor dulu ke Bapak Ibu Kader, kemudian Bapak Ibu Kader bisa melaporkannya ke puskesmas agar puskesmas bisa segera melakukan pertolongan gitu. Jadi harapannya adalah kasus TB ini kita banyak temukan di masyarakat agar jangan sampai ada kita kecolongan, ternyata banyak kasus TB tapi puskesmas nggak tahu. Nah, ini jangan sampai gitu. Jadi ditemukan, dilaporkan ke puskesmas sehingga kita bisa memberikan pertolongan. Kemudian terkait ini juga kita harus melawan stigma. Stigma itu penilaian. Jadi kalau misalnya ada penyakit HIV/AIDS aja perek-perek kayak mau ketularan gitu. Nah, itu juga yang harus kita lawan gitu nggih, bahwa kalau ada yang kena penyakit TB, betul kita harus menjaga jarak tetapi bukan dengan mengucilkan gitu. Tetapi kita harus membantu tadi ya, harus kita membantu puskesmas, membantu tenaga kesehatan untuk mencari kasus baru itu tadi ya, membantu ya. Kemudian yang kedua adalah indikator nasional. Yang pertama tadi ditemukannya kasus baru, kemudian
tercatat semua kasus barunya. Yang kedua adalah angka keberhasilan pengobatan. Nah, di sini peran penting dari Bapak Ibu kader di sini adalah tentang keberhasilan pengobatan tadi, karena pengobatan TB ini lama waktunya dan sangat membosankan gitu ya, kadang banyak efek yang terjadi, maka Bapak Ibu bisa menyemangati gitu ya, bisa ikut membantu memantau pasien-pasien ini apakah sudah minum obat dengan benar gitu nggih, menyemangati keluarganya, karena kalau Bapak Ibu kader pastinya tidak bisa memantau 24 jam, tetapi Bapak Ibu kader bisa memberikan pengetahuan ke keluarganya agar ke kudu dipantau Bu gitu. Soalnya anggar ora dipantau mengkok pengobatannya diulangi maning gitu, diulangi maning sekang awal, jadi kok malah tambah repot gitu ya. Jadi mendingan telaten sampai betul-betul dinyatakan sembuh oleh Bu Dokter dan Pak Dokter. Kemudian Bapak Ibu kader di sini bisa ikut membantu mensosialisasikan bahwa tidak boleh kita kerasanya wis kepenak terus orang berobat maning itu juga salah gitu nggih. Jadi kalau sudah kerasa kepenak tetap kudu maring dokter, maring puskesmas, dadi sing menentukan ki wis mari apa durung kue Bu Dokter karo Pak Dokter gitu. Dudu Rika gitu ya. Dudu Rikane sing lagi meriang dudu gitu. Tapi Pak Dokter dan Bu Dokter yang menentukan sudah sembuh atau belum gitu. Ya, kemudian yang paling penting ya, jadi ikut memberikan bantuan kepada pasien yang terdiagnosis TB. Yang namanya pasien TB itu kan dalam kondisi sakit, nggih Bapak Ibu nggih, paru-parune niku sawuk sakit gitu. Yang namanya paru-paru sakit, jangankan paru-parunya sakit nggih, wong kita keciwit lara gitu nggih, apalagi paru-parunya sakit gitu. Pasti dia bekerjanya menjadi kesulitan. Misalnya tetangga Bapak Ibu misalnya ngapunten ada yang bekerja tukang becak atau kuli bangunan gitu nggih. Pasti kalau paru-parunya sakit dia akan sulit untuk bekerja gitu. Nah, Bapak Ibu bisa ayo guyup gitu ngajak masyarakat se-RT, se-RW gitu nggih untuk ayolah dibantu gitu. Dibantu ngewai maem gitu nggih untuk keluarganya gitu. Jadi biar si pasien ini tidak merasa sendiri gitu. Nah, dengan kalau misalnya sudah begini semua harapannya tadi nggih bahwa penyakit TB ini yang pertama bisa ditemukan, yang kedua pengobatannya bisa tuntas. Nah, harapannya kasus TB akan ditangani lebih baik gitu. Jadi berhasil kita turunkan angka kejadiannya. Jadi harapannya sudah tidak ada lagi angka TB di Indonesia. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Saya rasa cukup nggih. Cukup dulu sekian, nanti kita lanjut dengan diskusi. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Dr. Mus atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya kita langsung buka sesi pertanyaan atau diskusi ya Dok. Saya persilakan untuk dua penanya terlebih dahulu, mungkin langsung di-unmute saja Ibu-Ibu jika ingin bertanya. Atau mungkin bisa dari teman-teman juga boleh. Saya Mbak mau tanya. Iya, monggo Ibu Sumini silakan untuk bertanya. Ini yang dengan pasien TB yang diobati di puskesmas itu cuma waktunya cuma 6 bulan sudah dinyatakan sembuh. Masih kurang percaya, terus melakukan rongsen. Ternyata di dalam rongsen masih ada kumannya, masih ada kuman TB-nya. Terus dilanjut lagi diobati 2 bulan lagi. Terus apa proses pengobatan yang di puskesmas ini menurut aku itu kurang kurang maksud saya kurang efisien kurang apa. Jadi proses pengobatan cuma berlangsung cuma 6 bulan tok. Habis 6 bulan itu sudah dinyatakan sembuh. Sudah seperti itu aja. Kalau aku mau tanya Mbak.
kenapa mantan pasien TB itu bisa kambuh lagi. Terima kasih. Maaf untuk Ibu Rumiati, mungkin bisa diulang pertanyaannya, Ibu. Untuk Ibu Rumiati, mungkin bisa diulang pertanyaannya. Ya, mungkin adalah sinyal nopo ya, Dok. Bisa dijawab pertanyaan yang pertama dulu ya, Dok. Monggo, silakan. Pertanyaannya coba saya jawab nih. Tadi jadi sudah dinyatakan sembuh oleh puskesmas, nggih, tapi ternyata pasien itu tidak percaya, kemudian ronsen sendiri gitu, nggih. Jadi pasien ini ronsen sendiri, kemudian yang menyatakan bahwa yang menyatakan di dalam parunya masih ada kumannya itu sinten nggih, Bu? Nggih. Mungkin saya bertanya dulu. Di rongsen nanti di pihak rongsen. Oh, di pihak ronsen berkata bahwa ini masih ada Waktu kumannya terus. rongsen kembali ternyata. Nggih. Nggih. Nah, lajeng pasien ini kembali ke puskesmas nggih. Pasien ini lajeng kembali ke puskesmas dan kemudian diobati kembali ngaten nggih, Bu. Begitu, Bu. Terus pasien itu kembali lagi ke puskesmas, ternyata ya diperlihatkan hasil rongsennya tersebut. Oh, terus pengobatannya dilanjutkan lagi. Oh, nggih. Terima kasih. Nggih, saya sudah paham berarti. Nggih. Jadi ya mungkin berkomunikasi lagi dengan puskesmas nggih. Jadi memang ketika menyatakan sembuh dan tidak sembuh itu harus dengan hasil ronsen atau apa pemeriksaan dahak. Mungkin nggih barangkali nggih mungkin atau barangkali suaranya terus putus-putus ya ora genah. Nggih, Ibu. Jadi mungkin begini, Bu. Jadi yang namanya sudah dinyatakan sembuh atau tidak sembuh itu harus dengan ronsen atau dengan pemeriksaan tadi dahak kumannya masih ada nggak kumannya gitu. Jadi memang tidak bisa asal. Mungkin di puskesmas apakah sudah dilakukan pemeriksaan itu atau belum? Mungkin jadi apa ya barangkali di puskesmas apakah belum sempat dilakukan ronsen ataupun pemeriksaan dahak, tapi ujuk-ujuk langsung dinyatakan sembuh gitu. Harusnya mungkin pasiennya bisa sambil bertanya gitu, Dok, kok saya dinyatakan sembuh, apakah sudah walaupun agak sarung ya, tapi bisa mengingatkan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, Pak, saya tuh dinyatakan sembuh udah dengan ronsen atau dengan pemeriksaan dahak atau belum gitu. Jadi tidak bisa serta-merta 6 bulan itu memang dinyatakan sembuh gitu. Harus dengan melakukan pemeriksaan. Barangkali teman-teman di puskesmas mungkin keliwat, Bu. Barangkali teman-teman di puskesmas keliwat tanpa melakukan pemeriksaan itu lalu mengatakan bahwa ini sudah sembuh gitu. Mungkin seperti itu, Bu, kejadiannya. Gitu. Jadi memang untuk penentuan itu harus dengan ada pemeriksaannya dulu, bukan hanya dari pemeriksaan fisik saja, tetapi tadi ronsen ataupun pemeriksaan dahak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang kecolongan seperti itu, mungkin saja nggih barangkali ngapunten teman-teman di puskesmas mungkin kelewat gitu. Durung di ronsen banyak kegiatan atau yang lainnya. Mungkin seperti itu, Bu. Oke. Terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Bu Rumiati.
Itu Nggih. bagaimana sih agar penyakit TB ini tidak kambuh lagi, Dok? Oke. Gitu. Yang pertama agar tidak kambuh lagi, yang pertama itu jelas pencegahan ya. Kita mencegah agar tidak terkena lagi. Yang pertama tadi bisa terjadi penyakit itu yang pertama karena hostnya diri kita sendiri itu bagaimana kekebalan tubuh kita gitu. Kekebalan tubuh kita yang pertama harus dijaga dengan olahraga, dengan makan yang bergizi, dengan makanannya 4 sehat 5 sempurna, hindari stres, minum air putih yang banyak, itu berbagai cara untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Gitu, bisa minum multivitamin gitu, kemudian memang tetap rajin kontrol gitu, kita untuk walaupun sudah dinyatakan sembuh, mungkin sekali 2 kali kita bisa tanya lagi ke dokter, dok, ini saya jadi lebih aware gitu, misalnya ada mantan pasien TB kemudian pernah mengalami batuk dan lain sebagainya, ketika batuk bisa langsung ke puskesmas gitu. Jadi jangan-jangan ini saya ketularan lagi kayak gitu. Yang pertama itu kekebalan tubuh kita, kemudian yang kedua adalah dengan lingkungannya bagaimana. Gitu. Lingkungan juga harus dijaga tadi. Yang namanya orang sakit bisa karena dirinya sendiri dan juga dengan lingkungan. Lingkungannya itu tadi harus dijaga kebersihannya, harus ventilasinya, harus dibuka ya, sirkulasi udaranya baik, sinar matahari bisa langsung masuk gitu nggih. Kemudian kalau yang masih tanah gitu nggih, lantainya bisa, mungkin kita bisa ya, ini sih juga terkait dengan kondisi keuangan nggih. Mungkin bisa diplester walaupun bukan keramik yang melong-melong, tapi paling nggak bisa di semen gitu. Itu paling tidak lebih sehat. Minimal itulah gitu. Ya, atau dari warga kalau misalnya guyup sakit misalnya saged membantu gitu, kalau misalnya ada bekas pasien TB ya kita bantulah agar lingkungannya juga sehat gitu. Karena walaupun kita obati seperti apapun, kalau misalnya lingkungannya tidak mendukung juga akan kurang baik hasilnya gitu. Bisa terulang lagi gitu, bisa terulang lagi. Kemudian tadi kalau misalnya di dalam sebuah keluarga itu ada yang terkena TB, perhatikan cara dahaknya. Jangan dahak asal-asalan gitu. Jadi bisa dahak di kamar mandi yang bisa langsung diguyur, atau bisa pakai tisu terus dibuang gitu jendela-jendela dibuka, ventilasi tadi cukup sirkulasinya, kemudian sinar udara bisa masuk. Saya rasa itu cukup untuk kita mencegah kita untuk tertular kembali. Kemudian yang ketiga adalah tadi, kalau misalnya sudah dinyatakan sembuh terus kok tiba-tiba batuk atau apa, bisa secepatnya ke puskesmas gitu, karena khawatir bisa kambuh lagi gitu. Berbeda dengan orang yang belum pernah terkena TB, mungkin batuk seminggu masih agak-agak aman gitu ya. Tapi kalau pernah terkena TB barangkali gitu ya, kita kan harus lebih waspada gitu. Segera hubungi dokter kalau misalnya ada gejala-gejala batuk yang nggak sembuh-sembuh dan sebagainya. Mungkin itu, Emma. Terima kasih, dokter. Baik, untuk ibu-ibu selanjutnya apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan langsung di-unmute saja. Dipencet mic-nya, yang gambar mic dipencet, Bu. Mungkin ibu-ibu kurang tahu unmute gitu. Yang gambar mic dipencet, Bu, kalau misal mau bertanya. Atau mungkin dari teman-teman boleh, silakan untuk bertanya. Izin bertanya, Dok. Ya, sebelumnya perkenalan dulu, Dok. Saya Hilda dari mahasiswa FKUMP. Jadi saya izin bertanya, Dok. Tadi kan sudah dijelaskan untuk dari gejala TB, batuk berdahak, dan lain-lain. Nah, itu biasanya butuh waktu berapa lama ya, Dok, untuk dari paparan bakteri Mycobacteriumnya itu sampai jadi gejala, itu biasanya ada waktunya atau enggak, Dok? Atau mungkin ada apakah langsung terpapar terus langsung menunjukkan gejala atau bagaimana, Dok? Ya, terima kasih, Dok. Terima kasih, Hilda. Itu namanya waktu inkubasi ya. Jadi dari terpapar sampai dia muncul gejala, itu kalau pasien TB antara 2 sampai 8 minggu. Nah, 2 sampai 8 minggu ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana kondisi imun kita. Gitu. Jadi kalau misalnya imun kita baik, misalnya ya, walaupun kita terpapar gitu ya, masuk kuman,
itu kumannya bisa dorman gitu, bisa dorman di dalam paru. Artinya dia bisa walaupun terpapar ada kumannya dorman, bisa seumur hidup dia nggak akan muncul gejala TB gitu. Tapi kuman yang dorman ini dia bisa, kalau itu kan difagosit ya, bisa yang dorman bisa muncul lagi kalau sistem kekebalan tubuh kita menurun gitu. Jadi memang pentingnya tadi ya, kalau di mahasiswa FK yang namanya terjadinya penyakit, ada host agent environment ya. Hostnya juga harus baik dulu. Yang pertama, kekebalan tubuh itu harus diperhatikan. Tadi waktu inkubasinya 2-8 minggu, kalau misalnya kekebalan tubuh kita menurun, ya kuman itu bisa langsung mengerjakan tugasnya, merusak jaringan paru dan sekitarnya ya. Belum lagi kalau dia terbawa hematogen, limfogen ya. Makanya sebenarnya TB ini tidak hanya ada di paru, tetapi di luar paru juga bisa, Bu. Jadi kalau dia sudah ngider gitu ya, sudah mengikuti aliran pembuluh darah dan pembuluh limfe, setiap organ yang diampiri oleh aliran darah dan aliran limfe ini bisa terkena TB gitu. Ya, jadi memang yang pertama hostnya ya, tubuh kita harus sehat dulu. Kalau kita sudah sehat, imunitas bagus, maka tidak akan mudah gitu tertular TB gitu ya. Itu kemudian environment tadi harus baik juga gitu ya. Jadi jangan sampailah kita terpapar droplet gitu ya yang ada mycobacteriumnya kayak gitu. Begitu ya. Tadi inkubasinya sekitar 2-8 minggu. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk sih, tetap ada inkubasi ya setiap infeksi gitu ya. Ada waktu inkubasi tergantung dengan kondisi sistem kekebalan tubuh kita. Itu tadi yang harus diingat oleh anak-anak ya, terutama mahasiswa, ada host agent environment. Kalau ini imbang, tidak akan terjadi sakit. Tetapi kalau ini sudah nggak imbang, hostnya, kekebalan tubuhnya menurun, kemudian si environment-nya ini kotor gitu ya, padat penduduk, ventilasinya tidak bagus, ya sudah terkena gitu. Gitu ya. Cukup mungkin? Dok, terima kasih dokter. Terima kasih Dokter Mustika. Ya, Coba saya juga ingin menyambung pertanyaan dari Hilda. Tadi Dokter Mustika mengatakan masuk ke dalam tubuh kita walaupun pasiennya itu orangnya tidak menunjukkan gejala, terus mengalami dorman bakterinya itu. Kira-kira Dok, ini orang sehat ini yang nampak sehat, tidak ada gejala ini, bisa nggak Dok menularkan ke orang di sekitarnya Dok? Oh, tidak. Tidak bisa. Yeah. Jadi dia harus, jadi kalau itu kan dia berdiam diri ya, jadi kayak diselimuti gitu ya mungkin ya Bang bahasanya ya. Jadi dia diem gitu, tapi dia tidak menularkan ke orang lain kayak gitu. Oh iya. Berarti beda dengan kasus corona ya Dok ya? Nah, iya gitu. Ya, terima kasih Dok. Iya. Terima kasih Bang. Terima kasih Dokter Mus. Ya, bagi teman-teman maupun ibu-ibu kader, saya beri ibu-ibu kadernya lagi Emma. Ya, monggo Ibu masih kami buka kesempatan untuk berdiskusi. Mungkin kendala yang selama ini kan ya, kendala di masyarakat. Assalamualaikum Ibu-ibu. Masih pada ini mute semuanya mungkin. Ibu kalau mau bertanya, gambar mic-nya bisa ditekan Bu, bisa dipencet, nanti jadi suaranya bisa masuk. Mungkin dari Emma bisa bertanya, mungkin justru ke ibu-ibu kendalanya selama ini apa saja gitu, Emma. Ya. Baik. Mungkin untuk Ibu Sumini.
Iya. Atau Ibu Narsiati tadi itu, Bu Narsiati mungkin, Dek. Ibu Rifiki. Oh, iya. Cuma kayak gini. Orang meja. Itu dah. Udah Dok, masuk kok, Bu. Tadi udah masuk suaranya itu udah dipejet dan sudah kita semua udah dengar. Kalau Ibu mau bertanya, monggo, Bu. Iya, tanya lagi ya. Oke, monggo, Bu. Ini yang berkaitan dengan TB yang bukan paru, misalnya TB tulang sama kelenjar, apakah punya potensi menularkan ke orang lain? Lah, penularannya ini apa juga melalui percikan dahak juga? Nah, itu. Oke. Oke. Maksud suwun Ibu. Jadi yang bisa menularkan itu hanya TB paru. Kalau TB tulang, TB usus dan lain-lain tidak bisa menularkan. Yang bisa menularkan hanya TB paru. Gitu. Kenapa bisa merambat ke tulang, ke otak, usus, itu ya karena tadi terbawa oleh aliran pembuluh darah dan juga pembuluh limfe. Gitu, Bu. Jadi yang bisa menularkan itu hanya TB paru. Makanya memang betul-betul harus ditangani dengan baik. Ini yang PR kita adalah bagaimana agar tuberkulosis paru bisa angkanya kalau bisa 0 gitu ya. Tapi kalau belum bisa 0 ya paling tidak berkurang gitu. Dimulai dari wilayah terdekat kita. Begitu Ibu Sumini. Baik, untuk Ibu Sumini mungkin bisa menceritakan bagaimana kesulitan Ibu selama ini menjadi kader TB di Desa Bojongsari, Bu, supaya mungkin kami bisa ikut membantu kesulitan Ibu. Kira-kira Emma ya, saya coba bertanya Mas sebagai masyarakat nih, masyarakat biasa. Kira-kira Emma ada nggak kader menemukan kendala ketika menemui pasien itu angel untuk diberikan pengarahan atau dituntun untuk berobat? Kira-kira jalan keluarnya itu seperti apa ya, Dok? Mungkin ada pendekatan-pendekatan yang kita bisa lakukan ketika ada masyarakat atau orang per orang itu susah untuk dituntun untuk berobat seperti itu. Angel lah gitu, Dok. Angel dikandani ya, Bang. Iya, iya. Kalau saya nggih, jadi saya juga sering menyampaikan ini ke koas ya, terutama koas IKM. Jadi memang kita harus betul-betul bisa memanfaatkan key person ya, atau orang-orang kunci yang ada di masyarakat gitu. Jadi tadi saya sampaikan termasuk Bapak Ibu kadernya adalah orang-orang kunci di masyarakat gitu ya, orang-orang orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat itu, bisa Pak Ustadz, bisa Pak Guru gitu ya, orang yang dipercaya di masyarakat tersebut gitu. Biasanya ada misalnya dikandani Pak Dokter malah nggak mau, takut gitu ya, tapi kalau dikandani alon-alon gitu ya, pelan-pelan oleh Pak Ustadz, Pak Kiai, malah biasanya manut kayak gitu. Misalnya mungkin kalau dokter itu kan ngomongnya mungkin menakutkan gitu ya, terus pakai bahasa-bahasa formal. Mungkin kalau Pak Kiai yang ngendikan gitu nggih, yang ngandani mungkin malah bisa percaya gitu, bisa manut gitu nggih. Ya memang banyak ya di masyarakat kendala seperti ini pasti banyak terjadi gitu, karena tadi berbagai latar belakang ya, sosial, ekonomi, budaya ini yang seringkali kendala itu yang kita dapatkan gitu nggih. Takut mungkin nggih, harusnya memang dilirih-lirih gitu nggih. Nah, karena orang medeni ora kayak gitu misalnya, nah, karena akeh batire misalnya banyak temannya, atau misalnya bayarannya orang larang kok misalnya, gratis gitu misalnya. Terus apalagi ya, dokternya ayu Kang kayak gitu misalnya, dokternya orang galak, ngotek kancani kayak gitu. Biasanya karena takut gitu ya, mungkin takut biaya misalnya nggak punya uang dan sebagainya, ya harus ditanya gitu ya, kenapa orang gelem berobat, kenapa kayak gitu, kenapa gitu. Terus kita bisa memberikan ya sedikit-sedikit, memang nggak bisa dipaksa sih ya kalau kayak gitu, memang ya pelan-pelan gitu.
memang harus dikandani gitu ya. Salah satunya bisa dengan memanfaatkan itu tadi food person yang ada di masyarakat gitu, orang-orang yang dipercaya. Misalnya Bu Kader ngendikan nggak dipercaya ya, misalnya minta tolong, biasanya kalau di desa gitu ya ada polisine atau kiaine gitu atau gurune kayak gitu. Nah ini juga yang bisa dilakukan gitu menurut saya Bang Maul gitu. Jadi memang banyak sekali kesulitan di masyarakat gitu. Ya, salah satunya bisa dengan cara begitulah. Begitu Bang Maul. Ya, siap, Dok. Terima kasih. Semoga kita bebas lah dari TB, bisa mengeradikasi TB di negara kita, Dok. Mungkin ini pengetahuan juga untuk adik-adik di sini ya. Jadi memang di tengah wabah corona ini banyak penyakit-penyakit yang sudah dinyatakan eradikasi atau tidak ada lagi gitu ya. Seperti campak gitu ya, polio kayak gitu. Memang nggak tahu kenapa, mungkin memang iklimnya sedang aneh gitu ya Bang Maul ya. Jadi campak itu juga banyak terjadi gitu ya. Banyaklah gitu penyakit-penyakit yang tadinya udah eradikasi muncul lagi. Iya. Gitu. Memang karena kondisi kekebalan tubuh, stres tadi ya. Jadi stres itu bisa menurunkan kekebalan tubuh Bapak Ibu. Jadi memang kita nggak boleh stres gitu. Kalau stres pasti kekebalan tubuhnya akan menurun. Termasuk misalnya begadang gitu ya, tidur malam gitu. Itu juga bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh. Monggo, sampun cekap atau masih ada lagi? Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya, kita akhiri sesi diskusinya ya dokter, ibu-ibu. Ya, monggo. Ya, alhamdulillah kita sudah melewati dari sesi materi, kemudian sesi diskusi. Tadi kita sudah membahas ada gejala, kemudian faktor risiko, diagnosis, tata laksana, mitos, dan anti-diskriminasi mengenai penyakit tuberkulosis. Semoga materi yang tadi sudah dibawakan oleh Dr. Mustika dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi Ibu Kader, dan dapat berguna ke penderita tuberkulosisnya langsung. Mungkin terima kasih dokter. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih kepada Dr. Mustika dan juga Nur Azizah Hemawati. Baik, untuk acara pada hari ini sudah selesai. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada partisipan yang telah hadir pada acara hari ini. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Mustika, Ibu Kader dari Desa Bojongsari. Terima kasih Bu. Makasih, ya, mestinya kalau tidak corona, mestinya adik-adik kami atau kami juga akan datang langsung ke Desa Bojongsari, Bu. Tapi aturannya juga dari pemerintah, kita tidak berkontak langsung, jadi diadakan acara seperti ini. Ya, punten nggih, Bu. Terima kasih, Dokter. Matur suwun, nggih sami-sami, mohon maaf. Lanjut ngopi dulu, Dok. Assalamualaikum.